Kembali lagi bersama aku dalam acara kesukaan Anda, Hidup 20-an, di mana kerumitan hidup bukan untuk diratapi, namun untuk dirayakan. Gitu kali ya jargon kita sekarang. Karena emang awal banget tujuan ngebuat hidup 20-an itu buat bilang sama orang-orang, sama teman-teman kita, kalau kalian gak sendirian. Bukan berarti pingin lomba-lombaan paling susah, tapi pingin bilang aja, gak apa-apa, kamu gak sendiri. Kamu mau denger cerita lain dari temen-temen gak? Biar gak ngerasa sendirian, biar sedihnya gak banget-banget. So, yuk normalisasi masa-masa sedih, struggle tanpa judgement bersama-sama. Kita rayain bareng-bareng dengan penuh syukur. Karena cuma Allah yang paling tahu apa yang paling baik buat kita. Kali ini kita cerita tentang Lemon ya. Temen yang bahkan merasakan wow-nya hidup 20-an ketika dia masih belasan tahun. Lemon itu orang yang memusingkan dan ribet sama hal sepele, tapi mampu banget ngadepin masalah rumit dan besar. Contohnya, dia bakalan tanya puluhan orang tentang pendapat mereka mengenai paduan batik yang pas dipakai dengan kebaya yang dia punya. Like literally puluhan orang. Udah gitu nanyanya gak cuma sekali. Kalau ada satu orang yang bilang beda, dia bakal migran berhari-hari. Iya, selebay itu. Tapi dia juga orang yang sama, yang dengan tenang banget dengerin kata dokter soal pengobatan kanker ibunya. Tahun 2018 ibunya wafat setelah perjuangan lawan kanker bertahun-tahun. Lemon ini anak tunggal. Ayahnya kerja beda kota dengan dia dan ibunya. Waktu ibu divonis kanker dan semakin memburuk, ayah pulang untuk merawat ibu bersama Lemon. Ibu sakit kanker udah lama. Udah dari Lemon sekolah SMA, dan SMA-nya juga asrama, beda kota. Gak kebayang setiap di sekolah keinget dan khawatir kondisi ibu, tanpa bisa sharing perasaan gak nyaman itu ke saudara karena dia anak tunggal. Sebenarnya kankernya ibu sempat sembuh, tapi beberapa tahun terakhir kembali lagi. Puncaknya tahun 2018 ketika ibu harus dirawat lama di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Aku gak ngebayangin kalau harus jadi dia, ngerawat ibu sambil bolak-balik kampus. Capeknya kayak gimana, sedihnya kayak gimana. Sampai sekarang, kalau lihat WA statusnya masih suka rindu sama ibunya tuh kayak, ya Allah, kayak gitu kali ya rasanya kehilangan sumber kekuatan hidup kita. Enggak sampai situ, setelah ibu wafat dia juga dipusingin dengan masalah keluarga dari pihak ibu yang rumit banget. Udah 3 tahun sejak wafatnya ibu. Meskipun masih suka rindu ibu dan nangis waktu putus sama pacarnya, dia menjelma jadi independent woman yang keren banget. Meskipun suka diaktif Instagram karena gak kuat stalking mantannya, tapi alhamdulillah urusan rezeki pekerjaan Allah kasih kemudahan. Dan semoga selalu Allah mudahkan. Amin. Meskipun galau pengen foto studio wisuda lagi karena salah pakai selempang wisuda, tapi buat urusan tanggung jawab dia udah senior banget daripada kita-kita. Keren banget. Sampai kuntilanak di rumahnya diajak ngobrol buat jangan ganggu dia saking dia harus tinggal di rumah ibunya sendirian. Pernah suatu ketika aku tanya, kok rumahmu gak dijual aja? Cari yang lebih dekat sama kota biar gak usah jauh-jauh kalau harus ke kampus. Dia jawab gini, enggak bisa. Gimana pun juga ini rumahnya ibuku. Ibuku pernah tinggal di sini. Setiap lihat sudut rumah ini, aku kayak ngebayangin ibuku lagi beraktivitas. Jadi enggak mungkin rumah ini dijual. Bukan melulu tentang bahagia, hidup juga soal perpisahan dengan orang-orang yang kita sayang. Tentang ditinggalkan,
atau meninggalkan. Tapi apapun itu, Allah sebaik-baik pengatur dan cuma Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Insya Allah ikhlas ya.